warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak, menggerakkan. kami calon guru penggerak angkatan 10 dengan saya Ida Hartanti dari SMP Negeri 1 Kaliori dengan rekan saya Irwan Suhendra dari SMP Negeri 2 Kaliori. serta rekan saya. Anissa Ardiati dari SD Negeri Sambian. Kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan peran pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ida, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Anissa. Alhamdulillah hari ini luar biasa, baik-baik saja Tetap semuanya. semangat ya Bu Ida ya. Oke. Oke, Bu Ida, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat yang akan mengamati proses coaching yang nanti Bu Ida akan laksanakan bersama coachee. Nah, sebagai awalan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Ida. Pertama-tama saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan ketika mengamati Bu Ida dalam melakukan proses coaching. Pada kegiatan coaching, coach dan coachee yang akan saya amati dan dinilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, bagaimana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan kata kunci, dan bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coachnya. Siap. Jangan lupa Bu Ida juga harus menyesuaikan prinsip coaching ya Bu Ida ya. Prinsip coach diantaranya yaitu proses kreatif, memaksimalkan potensi dan kemitraan. Dan selain itu kompetensi inti coach juga harus Bu Ida penuhi, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Ida, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Ida yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Bu Ida kembangkan dalam proses coaching yang akan Ibu Ida laksanakan? Baik Bu Anissa, dari kompetensi yang ada, saya cuma akan mengembangkan di 2 kompetensi saja, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan tentunya dengan teknik rasa. Oke, untuk yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu Ida kembangkan secara spesifik? Baik, untuk kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik, saya hanya ingin mendengarkan aktif saja gitu Bu Anissa. Oke, hanya satu ya Bu Ida ya. Untuk yang pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Ida dalam kegiatan coaching kali ini? Baik, dengan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, harapannya nanti akan coachee itu dapat menemukan ide-ide dalam mengembangkan solusi-solusi dari pemecahan masalah yang dialami oleh coachee, dan tentunya ini nanti saya akan menerapkan alur tirta begitu Bu Anissa. Oke, demikian ya Bu Ida, praobservasi kali ini. Silakan Ibu Ida melakukan proses coaching dengan coachee-nya. Selamat, semoga nanti apa yang diharapkan coach dan coachee bisa terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, baik. Bu Ida. Pak Irwan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bu. Baik, sehat semua ya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kemarin asmanya udah sembuh apa belum Pak? Udah agak mendingan, Bu. Alhamdulillah. Baik Pak Irwan, ini tadi kegiatannya hari ini apa saja Pak? Tadi kan di ruang guru ada, ya kita bagi-bagi proyek untuk P5 itu Bu, begitu untuk ya. mendiskusikan proyek semester depan. Oh gitu, baik Pak Irwan. Ya, ini tadi kita janjian ketemuan, kira-kira ada yang ingin disampaikan kepada saya atau mungkin ada yang bisa saya bantu untuk Pak Irwan Pak? Ya itu Bu, saya ingin membicarakan masalah kegiatan proyek P5 kita yang semester lalu, dan bagaimana ada perubahan nantinya di semester depan. Ini kan udah saat liburan ya Bu, kita udah mulai merancang. Kebetulan kan saya
koordinator kelas 7 proyeknya kan Bu. Gitu. Jadi saya ingin membicarakan hal proyek itulah dengan Ibu hari ini. Oh begitu. Jadi Pak Irwan ingin berdiskusi tentang proyek P5 ya Pak ya. Nah kira-kira dari nanti yang ingin dibicarakan dengan saya ini Pak Irwan tujuannya apa Pak? Ya tujuannya saya berharapnya nanti P5 kita ini sistemnya kemarin kan semi blok Bu gitu. Saya ingin ada perubahan bagaimana kalau kita pakai sistem blok Bu gitu. Gitu. Jadi Pak Irwan itu ingin proyek P5 itu nanti dilakukan di sekolah dengan sistem blok gitu ya Pak. Ya, untuk semester depan Ibu. Oke, nah kira-kira dalam mewujudkan keinginan Pak Irwan tadi, tujuan Pak Irwan tadi itu yang sudah Pak Irwan lakukan apa Pak? Ya yang sudah saya lakukan ya semester kemarin kan kita sistem semi blok itu kan kita rutin setiap Jumat jam ke-45 sama hari Sabtu itu kan full. Saya ingin ada pembaruan yang sudah saya lakukan Bu. Saya sudah berbicara dengan koordinator proyek kelas 8. Saya meminta mendiskusikan bagaimana nanti kita ubah sistem blok. Kita ambil misalnya full 3 minggu untuk pelaksanaan proyek. Cuma kan kendalanya sekarang kan kita belum rapat Ibu. Gitu. Menurut Ibu bagaimana sebaiknya itu? Oh gitu, berarti Pak Irwan tujuannya ingin jadi blog untuk proyeknya dan Pak Irwan sudah menghubungi koordinatornya. Iya, masing-masing koordinator. Dalam tadi sudah hal-hal yang dilakukan oleh Pak Irwan nih ya, kira-kira adakah tantangan atau kendala yang Pak Irwan hadapi tadi setelah mencoba untuk menemui koordinator proyeknya tadi? Tantangannya Bu, yang koordinator kelas 9 itu kan dia belum paham Ibu, kan baru semester ini dia akan melaksanakan. Ya tantangannya teman-teman itu ingin sistemnya masih lanjut Ibu gitu. Kita model lama aja dulu karena kan yang kelas 9 belum pengalaman. Dia ingin merasakan bagaimana sistem yang semi blok tadi gitu. Oh begitu. Jadi Pak Irwan ingin dilakukan secara blok, namun dari kelas 9-nya masih ingin mengikuti yang lama, yang semi blok. Jadi ada semacam hambatan ya Pak ya gitu. Nah untuk tadi supaya Pak Irwan tujuannya di blok itu tercapai, hambatannya juga sudah Pak Irwan hadapi, dan yang ingin Pak Irwan butuhkan sehingga nanti semua orang itu dapat mencapai atau melakukan proyek P5 itu serempak blok semua gitu. Itu kira-kira yang dibutuhkan Pak Irwan apa gitu? Ya selain koordinasi dengan Ibu ini juga saya akan berusaha melobi lagi masing-masing koordinator dan mengajak, kan ini kita udah 2 tahun ya Bu P5-nya, masa semi blok. Sekolah lain ada loh yang sudah menggunakan sistem blok ini. Apa salahnya sih kita mencoba hal yang baru kan Bu gitu. Ya saya akan berusaha untuk meyakini selalu Bu teman-teman ini gitu. Oke, berarti Pak Irwan sudah ada gambaran ya Pak ya untuk melakukan strategi mewujudkan tujuan Pak Irwan ya. Jadi tadi dengan menghubungi koordinator proyek P5-nya, kemudian berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang lain gitu ya. Nah, kira-kira dalam mewujudkan strategi atau gambaran yang sudah ada di angan-angan Pak Irwan ini itu kapan mau direalisasikan gitu Pak? Ya saya dalam waktu dekat kan kita mau pembagian tugas ya. Saya berusaha untuk koordinator yang sudah berjalan ini kita melobi dan saya akan mencoba membandingkan. Kan saya sudah pernah studi kasus di sekolah SMP 3 Rembang. Katanya lumayan berhasil Bu kalau menggunakan sistem blok. Contohnya kita kan proyek unggulan kita itu kan karawitan. Karawitan itu ketika kita maksimal 3 minggu latihan Bu, sebenarnya bisa kok tampilannya pasti maksimal gitu. Jadi ya dengan studi kasus SMP 3 tadi mungkin teman-teman bisa lebih yakin kali ya Bu. Oh gitu, baik Pak Irwan. Jadi permasalahan sudah ada, apa yang menjadi gambaran Pak Irwan strateginya sudah dilakukan dan rencananya juga sudah akan dilakukan di tahun pelajaran baru ini ya Pak ya. Dan Pak Irwan,
di sini penanggung jawabnya kira-kira siapa Pak Irwan? Kan Ibu udah nunjuk saya yang koordinator kelas 7. Iya. Ya, saya akan berusaha mengkoordinasi dengan penanggung jawab kelas 8 dan penanggung jawab kelas 9 untuk segera diflorkan nanti saat rapat pembagian tugas agar lebih sama lagi persepsi kita gitu. Jadi Iya. tidak bertanggung jawab tidak hanya saya Ibu, jadi bertanggung jawab minimal 3 koordinator itu tadi. Gitu. Baik, jadi nanti Pak Irwan selaku koordinator proyek P5 kelas 8. kelas 7 saya, Bu. kelas 7 ya. Oke, Iya. kelas 7 nanti berkoordinasi dengan kelas 8 dan koordinator kelas 9, dan tentunya nanti juga Pak Irwan bisa juga berkolaborasi dengan wakil kurikulumnya. Gimana nanti baiknya gitu Pak ya. Mungkin dalam penyusunan jadwalnya atau apa gitu ya. Oke. Baik, luar biasa Pak Irwan, dari hasil percakapan kita sesi ini hari ini, kira-kira apa yang sudah Pak Irwan dapat simpulkan gitu Pak Irwan? Ya, saya lebih dengan apa tadi itu, dengan koordinasi dengan wali kelas, dengan waka kesiswaan, koordinasi dengan Kurikulum dan penanggung jawab koordinator P5 akan memudahkan nanti rencana kita ke depan itu dalam proses pengambilan P5 proses blok nanti. Oh gitu, baik Pak Irwan. Gimana Pak Irwan, perasaannya sudah lebih lega atau masih ada yang mengganjal atau gimana Pak Irwan? Ya, alhamdulillah Bu, udah agak lega saya dengan solusi, dengan permasalahan tadi itu saya akan lebih enak saya bercerita dengan teman agar teman juga bisa memahami nantinya saat pembagian proyek P5 itu nanti. Mudah-mudahan teman-teman kita setuju ya Bu dengan sistem blok ini ya, Pak, nanti. Ya. Baik, terima kasih Pak Irwan. Jadi nanti setelah Pak Irwan melakukan semua strategi dan sudah bekerja sama, semoga nanti apa yang Pak Irwan harapkan proyek P5 dengan cara blok dapat tercapai, dan tentunya pembelajaran kepada murid, berpihak pada murid juga bisa tercapai gitu ya Pak Irwan ya. Ibu. Baik, terima kasih Pak Irwan bisa kembali melakukan aktivitas. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas bincang-bincang kita kali ini. Saya sudah lega. Ya, saya akan kembali ke ruang guru lagi. Baik, Bu. nanti kalau Terima misalkan kasih, Bu. ada hal-hal yang lain lagi bisa di lain kesempatan disampaikan kepada saya lagi. Iya gitu ya Bu, Pak Irwan ya. terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Ida, tadi saya sudah mengamati kegiatan kucing yang dilakukan Bu Ida dengan kucingnya. Untuk itu saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ida. Nomor 1 yaitu apa yang sudah Bu Ida lakukan pada saat melakukan kucing yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan. Baik, tadi selama proses kucing di Anissa saya juga mengembangkan 2 kompetensi ini ya. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan kemudian juga berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik asah. Ya, 2 indikator ya Bu Ida ya. Terus kedua, tadi kan Bu Ida sudah melakukan proses kucing ya. Saya juga sudah mencatat beberapa catatan nih. Saya ingin menyampaikan kepada Bu Ida bahwa tadi Bu Ida sudah melakukan kucing dengan alur tirta yang runtut ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus proses kemitraan Bu Ida sudah terlihat tadi sehingga si kucing mampu mengeluarkan keluh kesahnya dengan enak gitu, tidak ada yang pemisah gitu ya, jadi kayak temen gitu. Terus sudah menggunakan teknik rasa sehingga memaksimalkan potensi si kucing untuk menyampaikan beberapa solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke Bu Ida, untuk yang terakhir, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil kucing yang Bu Ida lakukan tadi? Baik, karena tadi saya tuh mengembangkan 2 kompetensi dan spesifikasi saya adalah di mendengarkan aktif, maka yang ingin saya lebih tingkatkan lagi adalah mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oh gitu, berarti ingin yang lebih diterapkan yang pertanyaan berbobot ya Bu ya, ingin dikembangkan lagi menurut Bu Ida. Oke Bu Ida, mungkin kegiatan pasca observasi kita cukup sekian. Semoga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum. Sama-sama.